Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani fid din wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dengan limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita bisa alhamdulillah dengan sambil bersila, bersandar, ya, kita duduk di majelis yang mulia ini sambil kita menunggu datangnya Isya. Kita berusaha untuk berada insyaallah subhanahu wa ta'ala di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu yang mudah-mudahan berkumpulnya kita, berdiamnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa dapat curahan rahmat dari Allah, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kita di hadapan para malaikatnya, dan senantiasa kita mudah-mudahan didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah khususkan para malaikatnya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Allah khususkan para malaikatnya untuk mendatangi orang yang diam berdiri, diam menunggu berdirinya sholat Isya setelah dia melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat yang mulia ini senantiasa oleh Allah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita yang tercinta, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, a'azakumullah wa iyyakum ajma'in. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan mengkaji tanda-tanda kiamat. Kita membaca kitab Nihayatul Alam yang ditulis oleh muallif hafidhullah Syekh Dr. Abdurrahman Al-Arifi, yang mudah-mudahan dengan membaca kitab tersebut senantiasa kita mendapatkan ilmu dan kita mengetahui di antara sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, di malam ini kita akan masuk pembahasan yaitu tentang apa para jemaah? Jangan, awas, jangan kamu ambil ilmu dari asogir. Asogir, ada bayangan nggak ini? Apa ini?
Jangan kalian ambil ilmu dari as-saghir. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif hafidhullah menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat, tanda mendekati kiamat, iltimasu ilm indal as-saghir, mengambil ilmu ya dari sisi al-asghir. Apa itu al-asghir? Kita rahasiakan dulu biar nyemak semuanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif menyebutkan ketika di zaman keemasan Islam, maka di awal-awal zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat-sahabat yang kecil, sahabat-sahabat yang muda, sahabat-sahabat yang ilmunya sedikit, mereka mengambil ilmu min kibaril ulama wal fuqaha. Mereka mengambil ilmu dari para sahabat-sahabat yang besar, yang alim dan ahli fikih. Tetapi kata beliau hafidhullah, wa sayati zamanun, akan tiba masanya sebuah masa yang mana al-asghir, orang-orang kecil yang dangkal ilmunya, sedikit ilmu fikihnya, tetapi mereka berani berfatwa di hadapan manusia. Ketika manusia minta fatwa, maka dia pun mudah dan gampang sekali untuk berfatwa. Jazakallahu khair. Berfatwa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan kata muallif pada tanda-tanda kiamat yang telah lalu, bahwasannya ketika mendekati kiamat, apa itu? Banyaknya orang yang ahli membaca Quran, tetapi sedikitnya para ulama. Sehingga banyak orang mengambil ilmu minal asghir juhala, yaitu orang-orang kecil yang bodoh, sehingga ketika mereka dimintai fatwa, maka mereka itu sesat dan menyesatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berbeda kasusnya ketika di zaman para sahabat. Mereka para sahabat yang begitu takutnya kepada Allah, itu kalau dimintai fatwa berusaha untuk menghindar dan mencukupkan diri dengan sahabat-sahabat yang lain. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan, wa qala Abdurrahman ibni Abi Laylah, Abdurrahman ibni Abi Laylah seorang tabi'in, beliau pernah berkata, adraktu fi hadzal masjid mi'a wa isrina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdurrahman ibni Abi Laylah, aku menjumpai di masjid ini, kata beliau, 120 para sahabat. 120 para sahabat. Insya Allah di antara kita sudah paham definisi tabi'in. Apa tabi'in itu definisinya? Muridnya sahabat. Kalau nggak pernah bertemu, sejaman. Kalau nggak ketemu, taib. Kita lihat definisi sahabat. Apa sahabat itu? Sejaman dengan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab sejaman, tapi bukan sahabat. Ya kan? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, mengimani Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Sahabat, meskipun ada kalanya disertai dengan kemurtatan, karena ada sebagian sahabat yang setelah beliau bertemu dengan Nabi murtad, tapi kemudian masuk Islam lagi. Kalau tabi'in berarti orang yang bertemu dengan sahabat, ya tentu Islam juga, dan meninggal dalam keadaan, jadi bertemu dengan sahabat. Di sini ingat, Abdurrahman ibni Abi Laylah
bertemu dengan 120 sahabat. Berarti ini luar biasa. Apa yang beliau sifatkan ya berbeda dengan ustadz gadungan sekarang. Ustadz palsu. Ustadz yang diorbitkan gara-gara ada audisi apa namanya? Dai A B C D. 1 bulan jadi ustadz sudah, tampil di media massa dan populer. Sehingga kalau ditanya langsung mudah menjawab A B C D. Jadi ustadz orbitan, gadungan. Padahal kalau kita terkena penyakit yang kronis, biasanya kalau pergi ke dokter milih yang dokter yang bagaimana? Spesialis. Karena ini penyakit berbahaya ini. Dokter-dokter biasa nggak mungkin bisa untuk mengobati, harus spesialis. Lalu kenapa kadang ketika kita memilih obat untuk hati kita, obat untuk keselamatan dunia akhirat kita, kita milih ustadz atau orang yang tidak spesialis? Oh, karena terkenal di media, akhirnya jadikan rujukan. Oh, terkenal di media karena seneng itunya, jadikan acuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mudah sekali untuk berfatwa, menjawab sebuah pertanyaan dengan ra'yunya tanpa didasari dengan Quran dan Sunnah. Kita lihat kata Abdurrahman bin Abi Layla, saya menjumpai 120 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Ketika diberikan pertanyaan kepada salah seorang di antara mereka, maka apa? Illa wada'anna akhahu kafahu dzalik. Maka cukup bagi dia pertanyaan tadi diberikan kepada sahabat yang lain. Sampai-sampai para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mempunyai satu masalah, maka masing-masing sahabat begitu tawaduknya kepada sahabat yang lain, dilempar sampai kepada orang yang pertama lagi. Begitu apa? Takutnya mereka untuk menjawab pertanyaan dan fatwa. Cukup yang mewakili siapa? Sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak semua pertanyaan langsung mereka jawab, tapi berusaha ya mendahulukan temannya dan yang lain-lainnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, inilah diantara sifat ulama akhirat. Bukan ulama su', bukan ulama su' atau bukan ustadz su'. Ada yang tahu apa ulama su' itu? Apa ustadz su' itu? Taib. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, ini perlu digarisbawahi. Humul ladzina qasadahum minal ilmi at-tana'u bid-dunya. Mereka itu atau orang-orang yang hanya dengan ilmunya ingin mendapatkan dunia. Wa tawasulu ilal manzilati inda ahliha, dan dia berusaha untuk menggapai kedudukan di sisi manusia. Itulah ulama su. Dia hanya ingin supaya dapat dunia dan ingin supaya dapat kedudukan. Kalau bahasa kita supaya dianggap di sisi masyarakat orang yang pintar. Atau mungkin memang benar-benar ingin cari jabatan sehingga menjual agama, membela yang salah, ya kan? Yang salah dibela, yang benar dimusuhi. Yang jelas ayat-ayatnya menerangkan A, wonda, yang paham ayat A itu ya hanya Allah saja. Selain Allah nggak paham ayat A. Tujuannya apa sih? Di antaranya supaya dapat kedudukan. Itulah ciri-ciri ulama su. Kalau nggak ulama berarti ustadz su. Ulama yang jelek, ustadz yang jelek. Pikirannya hanya pokoknya gimana aku dapat dunya. Dunia ya beserta isinya ya. Kenapa isinya dunia para jemaah? Harta, tahta, wanita. Saya melihat ini. Kalau orang dengan ilmunya hanya ingin ini, ingat, hati-hati.
ulama su, atau enggak ulama misalkan ustadz su, atau orang pinter su, jelek. Karena seharusnya orang menyebarkan ilmu khususnya masalah agama, apa? Tujuan utama adalah mencari ridho Allah. Makanya Rasulullah mengancam dalam hadisnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, menukil hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, man ta'allama ilman mimma yubtaghu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Siapa saja orang yang belajar ilmu yang seharusnya ilmu itu ditujukan untuk mencari ridho Allah, tapi dia belajar atau mungkin juga mengajarkannya hanya untuk mendapatkan sebagian sedikit dari dunia, maka lam yajid arafal jannah, dia tidak akan dapat baunya surga. Ngapunten para jamaah, baunya saja nggak dapat, apalagi masuk surga. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa orang yang hanya tujuannya motivasi dunia, maka hati-hati, tidak akan dapat bau surga. Dalam hadis yang lainnya, hadis yang disebutkan oleh Imam Turmudi juga, kata Syekh Albani sahih, man ta'allama ilman liyubahi bihi ulama aw yumari bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasa ilaih fahuwa finnar. Siapa orang yang belajar ilmu tujuannya hanya untuk mendebat ulama atau untuk berjidal ngalahna wong bodoh, atau mungkin supaya manusia menganggap dia itu orang pintar, supaya manusia memandang dia, ingat, fahuwa finnar, maka orang yang seperti ini ancamannya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat saja sekarang ya, banyak ulama yang mengaku ulama, atau mungkin cendekiawan yang mengaku cendekiawan, atau ustadz yang mengaku ustadz, tapi tujuannya apa? Fulus, nukut, ya, uang, atau mungkin riasa, jabatan. Inilah ciri-ciri apa kata para ulama? Ciri-ciri ulama su, ustadz su, cendekiawan su, dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Apa bukti kalau memang di antara tanda-tanda kiamat banyak manusia mengambil ilmu dari as-saghir? Taib. Apa itu as-saghir juga? An Abi Umayyah Al-Zamhi radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min asratis sa'ah ayyal tamisal ilm indal as-saghir. Sesungguhnya termasuk di antara tanda dekatnya datang kiamat, ilmu itu diambil indal as-saghir, dari al-as-saghir. Apa itu as-saghir? Fasu'ila al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Al-Imam Ibnu Mubarak ketika ditanya anil as-saghir, siapa itu al-as-saghir? Faqal humul ladzina yaquluna bi ra'yihim, yaitu mereka orang-orang ketika ditanya tentang masalah ilmu agama, mereka mengatakan, oh pendapatku ini, menurut aku seperti ini, menurut pemikiranku ini, hanya mengatakan sesuai dengan ra'yunya, pemikiran dia. Itulah as-saghir. Dia bukanlah orang yang mendalam ilmunya, tidak cermat dalam melihat dalil, dan mereka tidak beristidlal dengan dalil yang syar'i. Gampangannya para jamaah, yaitu orang yang bodoh, orang yang bukan ahlinya, tapi dia berbicara masalah agama. Itu yang pertama. Wakila, dan dikatakan juga dari Al-Imam Abdullah bin Mubarak, siapa al-as-saghir itu? Ahlul bid'ah, orang ahli pembuat hal yang baru.
Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Kita lihat fenomena di televisi-televisi sekarang yang laris manis, yang banyak penggemar jamaah, ya. Bagaimana? Ustadz-ustadz yang atau ulama-ulama yang memang sangat diakui keilmuannya, atau memang hanya yang suka menghibur? Yang banyak yang hanya suka menghibur. Jamaah, ya, suka menghibur. Yang penting audiennya senang. Yang penting audiennya senang dan TV itu ratingnya naik tinggi. Kadang isinya pun banyak bertolak belakang dengan yang benar. Maka ini harus hati-hati. Dan ternyata memang manusia banyak mengambil ilmu dari itu. Sehingga ketika orang-orang yang ahli ngaji, yang memang kualitas keilmuannya luar biasa, ngaji yang datang banyak apa sedikit? Sedikit. Dan kalau saatnya disampaikan, keras sekali, kenceng sekali, atau mungkin terlalu ekstrim. Karena mungkin tiap hari dinina bobokan dengan acara-acara kajian-kajian sifatnya apa? Hiburan. Sehingga tontonan jadi tuntunan, yang tuntunan dianggap asing. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah berpesan. Wa qad ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, dinukil oleh muallif, la yazalun nas bi khairin ma atahum ilm min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Fa idza atahum al ilm min kibali asaghirihim fatafarraqat ahwa'uhum halaku. Manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mendatangi ilmu dari sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi selalu seandainya min akabirihim, dari kibar-kibar mereka. Makanya ada sebuah hadis, kalau saya tidak salah itu, bahwasanya ma'a kabarihim al barokah ma'a kibarihim, keberkahan itu bersama orang-orang kibar, yaitu ulama-ulama kabir. Jangan dipahami kabir itu besar orangnya saja atau banyak umurnya, tapi keilmuannya. Lah, manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama dia mengambil ilmu dari para sahabat-sahabat Nabi, apalagi yang besar-besar. Kemudian ketika mereka mengambil dari selain itu, apalagi mengambil min asohirihim, dari yang asohir yang tadi kita sebutkan juga, apalagi hati-hati mereka akan, nafsu-nafsu mereka akan berpecah belah, mereka pun akan celaka. Mereka akan celaka, binasa. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma akhadu al ilma an akabirihim. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil dari akabirihim. Itu orang-orang yang besar. Maksudnya siapa? Ulama. Ulama-ulama yang memang robbani, ulama-ulama akhirat, bukan ulama-ulama su' tadi. Fa idza akhadhu min asaghirihim wa syirarihim halaku. Dan ketika mereka mengambil dari asohir, ilmu dari orang yang bukan ahlinya, ngaji kepada orang yang hanya mengandalkan ro'yu saja, ngaji dengan orang yang suka ngajak pembuat hal yang baru, maka halaku, mereka akan celaka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya para salafun shalih senantiasa banyak berpesan kepada kita para jamaah. Hati-hati kalau kita itu bermajelis, hati-hati kalau kita itu mengambil ilmu. Apalagi kalau seandainya memang tadi saya sebutkan ustadz gadungan, ustadz orbitan, atau ustadz tembakan nggih. Karena apa? Baru tobat 1 bulan diorbitkan jadi apa? Ustadz. Baru tobat dapat setengah bulan, ngajak orang ke masjid-masjid jadi ustadz.
Dan ternyata juga fenomena di masyarakat, ya banyaknya manusia itu mengambil dari mereka. Makanya juga muallif menyinggung dalam kitab beliau ini, kita lihat ya, zaman sekarang alhamdulillah para ulama-ulama kabir itu banyak. Ya tentu karena beliau hidup di lingkungan negara yang banyak ulamanya ya. Ya, banyak. Dan para pencari ilmu pun banyak mengambil ilmu dari para kibar, ulama-ulama kibar. Tetapi kata beliau juga menyayangkan kalau kita lihat di media-media massa, banyak manusia mengambil ilmu dari pencari, dari penuntut ilmu yang sigor, dari ustadz-ustadz yang kualitasnya belum diakui keilmuannya. Yang penting hanya bisa ngomong, sudah tampil. Yang penting bisa ceramah, tampil. Dan akhirnya di-booking, akhirnya jadikan ustadz rutin ngisi di media tersebut. Sehingga tiap hari manusia ketika membuka acara itu, ya itu yang dia dapat, itu yang dia dengar. Dan kalau kita lihat juga di media Indonesia kita, ustadz-ustadz kibar kita jarang sekali tampil di TV-TV yang dinikmati banyak manusia. Justru yang dinikmati banyak manusia di channel-channel yang umum itu, ustadznya ya itu-itu saja. Yang kualitasnya antum sudah tahu semua. Ya, dari segi bobot bibit dan asal usulnya juga kita tahu semua. Tapi ternyata sangat luar biasa audiennya, para pemirsa melihatnya ya, sampai diidolakan. Nah ini bahaya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka bukan begitu ahli dalam masalah ini. Apalagi yang terakhir-terakhir itu juga kita lihat para penyanyi pun bisa ceramah akhirnya. Para dagelan pun bisa ceramah akhirnya ya. Sampai ada acara yang artis yang dulunya ikut film bisa ceramah juga. Sehingga sampai jadi apa nggih? Menambah semangat orang supaya melihat apa? Ustadz A digandengkan Ustadzah B plus Ustadz Ustadz C. Jadi apa? Jadi rame-rame. Nah, tujuannya apa? Supaya pemirsanya senang. Soalnya yang hadir terkenal semua. Tapi terkenalnya di mana? Hanya di depan televisi. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbahaya. Makanya Imam Az-Zarimi dan Imam Ibnu Battah meriwayatkan dari perkataan Al-Hasan. Beliau mengatakan, hati-hati ini bagi kita juga, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Imam Az-Zarimi meriwayatkan dari Al-Hasan, la tujalisu ahlal ahwa, janganlah kalian duduk bersama para pengikut hawa nafsu. Wala tujadiluhum, dan jangan pula berdebat. Wala tasma'u minhum, dan janganlah kamu dengar ucapan mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ucapan para ulama sangat banyak. Termasuk perkataan yang sangat masyhur, termasuk Ibnu Sirin juga. Kita itu disuruh untuk hati-hati ketika mengambil ilmu. Ya, hati-hati untuk mengambil ilmu. Bahkan juga ada pesan kepada Ibni Umar bahwasannya ilmu itu akan menjadi daging dan darahmu. Ketika engkau mewarnai ilmu itu dari orang-orang yang enggak kenal sunnah, yang enggak kenal para sahabat, hati-hati. Itu akan bisa menjadi kehancuran untuk kalian. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa riwayat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam yang mengingatkan kita tentang masalah ini. Ya, hati-hati ketika kita mengambil ilmu. Hati-hati ketika kita mengambil ilmu. Contohnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab Kun Salafiyan ala Jaddah,
ya, oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi, ya. Beliau banyak membawakan riwayat-riwayat Nabi alaihi salatu wasalam, ya, agar orang-orang yang ahli ngaji yang mengikut manhaj salafun shalih hati-hati terhadap ahlul bidah, terhadap orang-orang yang mengajak dan mendakwakan hal yang baru. Ya. Di antara hadis yang beliau bawakan, ya sering kita dengar bahwasanya perbuatan yang baru itu, ya, dalam agama itu nantinya apa? Kalau seandainya diamalkan akan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Tapi ada beberapa riwayat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita baca. Yaitu apa? Kata Ibnu Mas'ud, Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah mengatakan, yakhruju min akhiriz zaman, akan keluar di akhir zaman, qaumun, sebuah kaum, ahdasul asnan, usia mereka sangat belia, sufahaul ahlam, tapi subhanallah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemikiran mereka sangat dangkal. Yaquluna min khairi qaulin nas, mereka berkata dengan perkataan sebaik-baik manusia. Yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar romiyah, mereka itu lepas dari agama seperti lepasnya anak panah dari busur panahnya. Man laqiyahum falyaktuluhum fa inna fi qatlihim ajrun liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang menemui mereka maka bunuhlah, perangilah mereka, karena sesungguhnya dalam membunuh mereka terdapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya tentu ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, ya, kata para ulama ketika mensifati golongan khawarij. Golongan khawarij, orang-orang muda yang pemikirannya dangkal, yang ketika ngajak kepada dakwah mereka, ya kalau Allah kalau Rasul, tapi menurut pemahaman mereka. Maka hati-hati dengan dakwah mereka, karena mereka termasuk ahli bid'ah. Yang sekarang para ulama banyak mengatakan di antaranya apa? Dais. Apa dais? Nah, ISIS. Hati-hati. Atau juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita tahu manhaj ustadz itu tidak jelas. Justru mereka mengingkari sunnah misalkan, atau memusuhi sunnah, maka jangan sekali-kali mendekat kepada majelis mereka, karena hati kita itu lemah, tapi syubhat itu kuat. Maka kalau kita mendekat kepada mereka, jangan-jangan bukan Anda yang ingin mendakwai mereka atau mungkin mendebat mereka, tapi jenengan yang ikut mereka. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar ibn Khattab juga pernah mengatakan, iyyakum wa ashabur ra'yi fa innahum a'da'us sunnah. Hati-hatilah kalian dengan orang-orang yang hanya mengandalkan akal. Menurutku seperti ini, menurutku hanya seperti ini. Karena sebenarnya mereka itu apa? Telah memusuhi sunnah. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Umar ibn Khattab, ya, bahwasanya orang yang mengunggulkan akal, memusuhi sunnah, ingat ayat humul ahadis ayyakfaduha faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Kata Umar ibn Khattab, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ingat ketika hadis-hadis telah jelas, hadis-hadis telah nyata, dan mungkin juga mereka telah hafal misalkan, tetapi ketika mereka mengandalkan logika, maka ingat mereka adalah sesat dan menyesatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian juga ada riwayat yang sangat indah, ya, kata Al-Hasan bahwasanya ahlul ahwa bimanjilatil yahudi wan nasara. Para pengikut hawa nafsu itu sebenarnya hakikatnya kedudukannya itu sama dengan Yahudi dan Nasara. Pokoknya menurutku yang ini. Padahal ada qala Allah qala Rasul. Tapi karena tidak cocok dengan pikiran dia atau mungkin dengan kelompoknya,
menurut saya ya seperti ini, menurutku ya seperti ini. Jadi mengalahkan ya kalau Allah kalau Rasul dikalahkan dengan pendapatnya. Ini berbahaya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, sekali lagi para ulama sangat membenci kepada ahlul bidah. Makanya senantiasa mewasiatkan kepada umat Islam ketika mencari ilmu, lihatlah siapa yang menyampaikan dan berusahalah untuk hindari ahli bidah. Kalau misalkan kita tidak tahu manhaj ustaz tersebut, maka lebih baik kita hindari. Meskipun kadang kata orang, ngapunten, kata orang kan bukan ukuran baik. Karena kadang orang mengukur itu bukan karena dari segi ilmunya, tapi karena mungkin dari segi yang lainnya. Makanya kita ingat bahwasanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyeru kepada kebid'ahan, orang yang mengajak kepada hal-hal yang menyelisih sunnah, ini berbahaya kalau kita bermajelis dengannya. Berbahaya kalau kita bermajelis dengannya. Makanya saya sebutkan tadi, la tujalisu alal ahwa. Janganlah kalian berusaha untuk duduk-duduk dengan mereka. Ya tentu para jamaah, kalau memang kita mampu untuk mendakwai dan memang ingin mendakwai mereka dan kita ada kemampuan, ya monggo. Tapi kalau tidak, hanya mustami' saja, mendengar saja, hati-hati. Nanti kena virusnya. Meskipun kadang katanya kajiannya bagus, tapi ketika manhajnya nggak jelas, apalagi yang dibaca kitabnya yang sudah ditakdir oleh para ulama, maka hati-hati dengan manhajnya, hati-hati dengan ustadz tersebut. Karena banyak ya orang yang kajiannya luar biasa, menurut orang awam baik, tapi ternyata di sisi yang lain mereka pun mengkaji kitab-kitab yang justru itu membahayakan akidah umat Islam. Ada, dan ini banyak menyebar juga di masyarakat yang belum tahu ya tentang kitab-kitab yang harus kita hindari, yang dihindari oleh para ulama. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga ada sebuah kisah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismail ibni Kharijah pernah menceritakan, pernah ada dua orang masuk menemui Muhammad bin Sirin. Dua orang menemui Muhammad bin Sirin. Dan dia berkata, wahai Abu Bakar, boleh enggak aku berkata kepadamu tentang satu hadis Nabi? Muhammad bin Sirin tahu kalau orang ini adalah orang ahli bidah, maka beliau pun enggak mau. Enggak. Gimana wahai Abu Bakar kalau seandainya aku bacakan satu ayat Quran saja di hadapanmu? Maka kata Muhammad bin Sirin, tidak. Antum pergi saja. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mereka pergi. Maka ketika ada yang mengetahui, wahai Muhammad bin Sirin, kenapa ketika ada dua orang datang kepada antum mau bacakan hadis, mau bacakan ayat Quran, antum kok menolak? Jawaban beliau, bukanlah aku membenci Quran, bukanlah aku membenci hadis, tapi aku tidak ingin ketika ayat dibacakan, Quran dibacakan, tapi nanti akan diselewengkan. Kenapa? Karena Muhammad bin Sirin tahu yang datang. Siapa tadi? Ahli bidah. Padahal Muhammad bin Sirin, apalagi kulo jenengan ditamoni oleh orang misalkan A, didakwai jenengan. Wah iya bener ya. Anak bener ya kira. Lambat laun akhirnya apa? Padahal kita tahu itu orang yang perlu kita jauhi. Paham maksud saya? Paham? Kan banyak orang yang kadang ya kan berdakwah, ya kan? Ketika syubhat ini masuk, maka ini berbahaya bagi kita. Ya, kalau seandainya kita memang bisa mengkonter, monggo. Tapi kalau untuk kehati-hatian,
dari awal kita tolak nggak masalah. Sebagaimana Muhammad bin Sirin, insya Allah sebenarnya dia bisa untuk apa? Berdebat, tapi dia nggak ingin apa? Quran dan Sunnah dilecehkan di hadapan dia. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Imam Ahmad pernah meriwayatkan dalam kitab sunnahnya dari Abu Kilabah bahwasanya beliau pernah mengatakan la tujalisuhum wa la tukhalituhum. Hati-hati kalian, jangan bergaul, jangan bermajelis dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Karena aku tidak merasa aman ya dengan mereka. Takutnya mereka akan menenggelamkan aku dalam kebid'ahan mereka dan akan membuat kalian berpaling dari hal-hal yang kalian ketahui. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang awalnya kenceng tapi karena subhat, kata siapa musik haram Kilo dalile atau hiria nggak apa-apa. Hadis dhaif itu yang mengharamkan musik itu. Pengaruh nggak? Pengaruh nggak? Pengaruh. Padahal hadisnya benar sahih, tapi kena subhat yang nyampaikan lebih ustadz misalkan. Itu kan khilafiyah itu. Kata siapa haram musik itu misalkan gitu. Kena subhat akhirnya iya. Anak sing ngalena ternyata musik ya. Ya enggak apa-apa wis misalkan. Loh. Ya kan? Gara-gara apa? Subhat. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati. Ketika Ustadz A, B, C, D, E terkenal dengan manhajnya nggak jelas, apalagi yang tadi, jangan berusaha untuk melihat YouTube-nya misalkan. Waduh, aku ingin tahu kejelekannya, ya gimana ini? Siapa yang jamin antum akan selamat ya? Justru nanti antum, iya benar juga ya. Akhirnya kan gitu. Jangan berusaha untuk membuka ya yang berhubungan dengan mereka kalau kita belum mampu untuk mendakwai mereka. Kita cukupkan dengan hal-hal yang jelas manhajnya, ustadz-ustadz yang jelas manhajnya, karena akan insya Allah lebih selamat bagi antum dan lebih menenteramkan hati. Kalau enggak, insya Allah antum akan terus senantiasa apa? Dalam kebimbangan. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati bahwasanya kita enggak boleh mengambil ilmu dari as-shaghir, bukan maksudnya orang yang umurnya sedikit, bukan orang yang kecil, tapi as-shaghir di sini apa maksudnya? Orang yang hanya mengandalkan ra'yu, akal, hawa nafsu, ya, atau mungkin yang kedua apa? Ahlul bid'ah. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita adzan rumiyin. Nanti kita lanjut. Baik, bismillah, kita lanjut sedikit para jamaah. Ingat kata muallif, faqama anal kibar wal haram laisa amratu alal ilmi. Ketahuilah bahwasannya umur yang tua, ya, panjangnya usia bukanlah berarti mereka akan menguasai sebuah ilmu. Begitu pula sebaliknya, orang yang sedikit ilmunya justru dia ini lebih pintar daripada yang punya umur yang banyak. Jadi kadang orang itu umurnya banyak tapi sedikit ilmu. Jadi tidak pasti orang yang umurnya sedikit itu ilmunya lebih sedikit, tidak. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami as-shaghir di sini bukan umurnya. Tapi maksudnya as-shaghir di sini apa tadi? Apa tadi? As-shaghir tadi apa maksudnya? Ahli ra'yu dan ahli bid'ah. Makanya Imam Ahmad itu pernah berkata, kalau al-Imam Ahmad ibni Hanbal, innal ilm laisa bis. Sesungguhnya ilmu itu bukan karena umur. Jadi jangan lihat umurnya. Begitu pula Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal ilma laisa an khudasati sinni au qadamahu walakin Allah yadhu'ahu haitsu yasha. Sesungguhnya ilmu itu bukan karena sedikitnya ilmu atau banyaknya ilmu, tapi Allah itu memberikan atau menjadikan seseorang itu punya ilmu yang dia kehendaki. Oleh karena itu para jamaah, sekali lagi as-shaghir di sini bukan yang umurnya sedikit atau orang muda atau orang kecil, enggak. Tapi yang kita enggak boleh ambil ilmunya adalah orang yang bukan ahlinya, alias orang yang hanya mengandalkan ra'yu, tidak ada qala Allah qala Rasul. Yang kedua yaitu ahli
bid'ah. Ini as-saghir. Makanya beliau kemudian berwasiat. Lidzalika fal wajibu ala man tasaddaru linnasi wastahara ayas li tahwili nafsihi min as-saghir ila akabir. Ai bi talabil ilmi wa itqanihi wa fahmihi wal irdibati bil ulama'il kibar. Kata beliau, oleh karena itu wajib orang yang itu menjadi rujukan manusia atau orang yang dia ini senantiasa mengajak kepada kebaikan, ya, dia hendaknya berusaha untuk merubah dirinya dari as-saghir, dari orang yang ilmunya sedikit, ila akabir, menuju ilmunya yang banyak. Ingat, bukan umur. Bisa jadi orang yang tua tapi ilmunya sedikit, tetap disuruh apa? Ngaji. Apa? Untuk mencari ilmu, untuk menekuni ilmu, untuk memahami ilmu, atau mereka itu mengikat dirinya dengan ulama kibar. Senantiasa apa? Berusaha mengambil faedah, mengambil manfaat, dan berusaha untuk mengambil ilmu dari ulama kibar, orang-orang yang lebih berilmu. Kalau kita misalkan orang-orang yang muda umurnya, maka kita berusaha, kalau kita nggak mampu dengan apa yang kita tahu, ya kita berusaha baca kitab ulama yang kibar, gitu loh. Atau kita nggak tahu jawaban masalah A, bagaimana ulama kibar menjawabnya, gitu loh. Jadi kita nggak mengandalkan diri kita. Kita kan as-saghir, kita ini kecil, baik kecil umurnya atau kecil ilmunya, ya kan? Nah, kita berusaha menisbahkan diri kita kepada ulama kibar, baik dengan kitab-kitab mereka yang kita baca, atau kita menjadikan mereka rujukan kita ketika ada masalah. Dan ini biasanya memang banyak kita ketahui dari ulama-ulama kita dan ustadz-ustadz kita. Mereka rata-rata ketika membaca kitab dan mengambil fatwa itu dari ulama-ulama kibar, tidak dari sebagian kelompok yang lain. Mereka menjawab dengan apa biasanya? Menurut saya, menurut pendapat saya, kata saya, kan gitu. Jarang menisbahkan kepada siapa? Qala Allah, qala Rasul, dan ulama-ulama kibar. Nah, disinilah pentingnya para jamaah. Kita pun seperti itu. Kalau kita yang mengaku as-saghir, mengaku yang ilmunya sedikit, kalau nggak mampu, nggak tahu, ya berusaha untuk mencari ilmu kepada akabir, ulama-ulama yang besar, yang punya ilmu, dan seterusnya. Atau membaca kitab-kitab ulama yang jelas manhajnya, jelas keulamaannya, dan diakui oleh ulama. Anteng kita. Contoh misalkan yang jelas diakui ulamanya, ya yang kita ketahui. Ulama-ulama yang diketahui oleh kita, yang jelas, yang direkomendasi oleh para ustadz kita, ya gitu kita ikuti. Kitab-kitab mereka, fatwa-fatwa mereka, nggak masalah. Tapi ketika kita belum mengetahui kitabnya, fatwa-fatwanya nggak jelas, ya jangan. Apalagi mungkin manhajnya nggak jelas, ya kita berusaha untuk menjauhinya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan ini tidak salah paham. Jadi as-saghir di sini bukan sedikit ilmunya, bukan orangnya kecil yang kurus, ya, bukan. Tapi as-saghir di sini apa? Jangan mencari ilmu dari orang yang bodoh, atau orang yang bukan ahlinya, atau orang yang hanya mengandalkan akal, atau orang yang ahli bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Dan ternyata sekarang banyak. Makanya tanda-tanda kiamat ini sudah ada, muncul. Banyak manusia yang mengambil ilmu dari siapa? As-saghir, orang-orang yang bukan ahlinya. Sehingga ketika itu bukan ahlinya, maka pernyataannya kadang sesat dan menyesatkan. Makanya benarlah sabda Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris saah. Jika urusan itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamatnya, tunggulah kehancurannya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini nasihat untuk saya pribadi dan untuk jenengan semuanya, dan kita berusaha untuk senantiasa menambah ilmu di mana saja kita berada, dan kita berusaha kalau ingin mengumpulkan maktabah, bikin maktabah di rumah kita, kita beli kitab-kitab ulama yang jelas, yang bisa langsung kita pahami tanpa kita ragu-ragu. Maka alhamdulillah di tempat kita, ya, termasuk di grup kita ada yang sudah menyediakan, tinggal uangnya saja mau beli apa enggak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan manfaat, dan ini
yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang benar semua dari Allah, yang salah dari saya, yang bodoh dan dari godaan setan. Dan untuk selanjutnya mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Soal warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kalau dengan pada pendidikan anak di sekolah, Ustaz? Misalnya ada seorang murid yang sudah tahu tentang Allah Ta'ala dan tidak berhizbi. Pada pelajaran agama Islam itu gurunya tidak jelas mandatnya. Apa tetap untuk bermajelis di situ? Baik. Pelajarannya. Kalau baik kita keluar malah. Betul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, taib. Di dalam menerapkan itu kan kita juga harus melihat mafsadah dan maslahat. Maka dia berusaha tetap duduk saja di situ. Kalau enggak kan nanti dianggap apa? Murid yang enggak taat dan enggak ngakoni keguruan dia. Maka nanti tugas kita di rumah hanya membentengi saja. Karena itu kan juga program sekolah dan kurikulum sekolah. Makanya yang salah itu kita. Kenapa dimasukkan di tempat itu? Ya kan? Itu masalahnya. Seharusnya kan dimasukkan kepada sekolah yang jelas manhajnya kan itu. Tapi ketika sudah kadung ya sudah. Tetap ikut saja, tapi nanti ketika di rumah kita beri penjelasan. Karena kalau kita keluar dari sekolah itu dan nggak ikut pelajarannya, ya nanti dapat apa? Dapat apa istilahnya? Peringatan 1, 2, 3 bahkan bisa apa? Nggak dikasih nilai nanti, nggak naik akhirnya ya dan seterusnya gitu loh. Maka wallahu a'lam bishawab, kalau sebatas itu ya dengan tawakal kepada Allah dengan segala hal yang berat, maka nggak apa-apa anak-anak kita seperti itu, tapi nanti di rumah dibentengi. Karena rata-rata yang ada di sekolahan itu kan ya seperti itu. Sehingga nanti di rumah PR kita, PR antum dan berusaha untuk meluruskannya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Juga pendidikan Islam seperti pesantren itu sulit dijumpai yang bermanhaj salaf gitu, Ustaz. Ya. Ini kan masyarakat kan juga awam tentang manhaj salaf ini. Entah sosialisasinya mungkin kurang ya. Bahwa mereka itu untuk memahami agama itu terserah, yang penting anaknya mondok. Iya, betul. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita saja dulu. Nanti kepada orang-orang yang terdekat kita, ya wa angdir ashiratak al-aqrabin, berilah peringatan orang-orang yang terdekat kalian ketika kita mampu. Ketika kita mampu maka kita luruskan, kita ajak. Tapi ketika kita belum mampu ya kita untuk kita saja dan keluarga kita. Kita bentengi itu. Karena mereka pun tidak tahu, ya sepenting kan Islam, sepenting kan api, sepenting kan isu ini ngajak ngene-ngene. Ya iya, memang. Itulah orang awam. Nah, kita kan nggak seperti mereka. Maka kita juga harus memahami keilmuan mereka dan kedangkalan daya pikir mereka. Kalau kita seperti mereka nggak akan mungkin mau karena kita tahu ilmunya. Tapi bagi mereka apa? Ini kan api, masuk ini salah. Nah, maka inilah perlu kita untuk mendekati mereka, mengajak mereka, mendakwai mereka. Maka tentu kita mulai dari diri kita dan keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Maka sekali lagi ya tugas antum juga. Antum dulu. Kemudian kalau antum dengan keluarga ya istri, anak dan seterusnya. Nanti baru kemudian yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tentu sekali lagi kita juga berusaha untuk mendakwakannya sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin orang-orang terdekat kita, teman-teman atau teman-teman yang sudah memang akrab, monggo. Supaya pikiran mereka lebih luas dan kita mengajak kepada kebaikan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Bagaimana dengan Ustaz yang kita jumpai di TV yang menurut kami itu Masya Allah ilmunya ahli jarah insya Allah, tapi ada Ustaz kita yang bilang itu manhajnya itu tidak sama, itu gimana? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada seorang ustadz ya yang kita tahu ustadz kita itu luar biasa dan sudah memberi tazkiyah kepada kita, hati-hati kepada ustadz itu, maka itu bentuk peringatan bagi kita. Bukan berarti ustadz ini mentahdir dia, tidak. Mungkin supaya teman-teman itu tidak katut dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Maka kalau memang ustadz itu mengatakan hati-hati dengan itu, maka kita harus hati-hati.
karena mungkin manhajnya gak jelas. Tapi dari sisi mungkin bidang A dia ahli, ya mungkin itu kelebihan dia. Dan kalaupun seandainya apa yang dia sampaikan itu benar, ya bisa kita terima. Tapi kalau kita ingin mau selamat agama kita dan keilmuan kita, apalagi kalau seandainya ada ustadz yang memang benar-benar hati-hati dengan si fulan itu, maka menurut kita lebih selamat kita menghindarinya. Karena kita kan nggak tahu ustadz itu. Yang tahu kan pasti orang yang mengingatkan kita. Makanya di dalam Islam itu boleh menghibah dengan tujuan apa? Memperingatkan orang banyak agar jangan sampai ikut orang yang jelek misalkan, atau orang yang nggak baik misalkan. Boleh. Ya mungkin wallahu a'lam bishawab, ustadz yang jenengan paham, hati-hati dengan ustadz A itu karena gini. Kan bisa jadi ima dia itu benar, ima dia itu dusta, kan gitu. Katanya itu ada satu ayat bilang apa? Manhajnya tidak sama satu ayat. Ya, kalau memang seperti itu, kalau untuk kehati-hatian misalkan antum nggak mendengarkan nggak masalah, karena ada pengganti yang lainnya lebih baik juga. Antum bisa buka dalam YouTube-nya misalkan KBH, ya paham KBH? Itu kan banyak itu. Siro-siro Nabawiyah mulai dari Abu Bakar dan seterusnya yang jelas manhajnya, dan nanti insya Allah nggak akan dipelintir. Tapi kalau yang lainnya, ya tadi mungkin takutnya Ustadz ini kan takut itu, karena kita sudah senang dengan dia, akhirnya apa? Empati, akhirnya kita berpaling dari yang manhaj yang lurus. Bukannya kita menolak kebenaran, tidak, karena kebenaran itu biasanya datang dari siapapun kan, iya. Tapi kita takut terkena fitnah yang dia bawa. Maka nasihat kita, ya hati-hatilah dengan si ustadz itu yang memang disuruh untuk hati-hati tadi. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau seandainya memang yang memperingatkan itu ustadz yang kibar, yang jelas manhajnya, yang memang sudah sangat senior, maka lebih baik kita ikut dengan yang senior, karena ikut dengan senior itu insya Allah lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Paling akhir kalau ada. Iya, diborong ini. Pada kenyataannya mendakwakan sunnah itu emang terasa berat Ustaz. Iya. Seperti kan malah disebut terlalu fanatik kita. Iya. Satu contoh ini pengalaman saya saja Ustaz. Saya mencoba kepada orang tua saya, malah serang balik orang tua sendiri, Pak. Ini orang tua sendiri, kamu mau mendapat itu gimana? Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal islama ghoriban fa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Islam itu datangnya itu asing dan nanti akan menjadi asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Di dalam Islam kita hanya disuruh untuk mendakwakannya. Masalah hasil itu kita kembalikan kepada Allah. Jangan berharap banyak, aku berdakwah oleh murid, wah kowe. Ya itu harapan manusia seperti itu. Tapi kita harus ingat bahwasanya hidayah itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi hidayah itu dikehendaki oleh Allah bagi siapa yang dimaui, dikehendaki oleh Allah. Maka kita hanya berusaha. Masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Ingat, dakwah sukses itu bukan berarti pengikutnya banyak. Kalau pengikutnya banyak tapi nggak kenal Allah di mana, apa manfaatnya? Makanya Syekh Albani rahimahullah pernah mendatangi seorang pemimpin partai yang dia ini pengikutnya jutaan, dan dia bangga dengan pengikutnya jutaan. Kemudian kata Syekh Albani ditanya, wahai fulan, apakah pengikutmu itu semua tahu kalau Allah di atas langit? Maka pemimpin ini bingung jawabnya, bimbang dia. Ya banyak yang nggak tahu. Nah, maka jangan banyak senang dengan banyaknya pengikut.
tapi kualitas pengikut harus kamu apa? Dahulukan. Kita ngejak banyak tapi manhajnya, akidahnya salah kabeh misalkan. Ngapunten. Kan nggak baik. Mendingan 1 atau 2 orang tapi apa? Manhajnya kuat, akidahnya lurus. Ya tentu yang paling baik, yang paling banyak yang lurus kan gitu. Tapi kita ingat, kita hanya berusaha mendakwakan. Adapun hasil kita serahkan kepada gambarannya yang mudah. Ketika di hari kiamat ada nabi itu yang nggak punya pengikut loh. Nabi nggak punya pengikut. Nabi loh padahal. Gimana dakwah nabi? Kan jos ya, maknyus dan wis paling top lah wis. Cara apapun dia apa? Tapi gak ada yang ngikuti. Napa mulai kula jenengan? Kalau seandainya ada yang nggak ikut, ya wajar lah, ya kan? Karena hidayah di sisi Allah. Tapi kan kita berusaha semampu kita. Nah tentu kita juga jangan banyak berdoa. Tapi ingat, ketika sudah usaha semaksimal sudah nggak ada yang ikut, ya sudah, kita sudah berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berharap, oh sing melu aku harus wake wis muridku kudu wake. Tapi ketika semuanya manhajnya nggak jelas, akidahnya nggak jelas, apa artinya? Gitu lah. Maka bergembiralah jenengan, ya wong Nabi saja nggak ada pengikutnya, ada apa malah aku kan gitu. Lagi hanya apa? Untuk berusaha motivasi jenengan. Maka tetap berusaha mengajak. Makanya kita juga harus mengevaluasi diri. Kenapa kok nggak mau? Apa cara saya ini yang keras? Apa cara saya yang salah? Terus gimana supaya kita berhasil? Maka di antara buku yang bagus juga, buku yang bagus. Kalau jenengan ingin dakwah berhasil juga, beli juga punya Ustadz Abdullah bin Zain. Ya, di antara cara bagus untuk berdakwah. Di antaranya apa? Apa yang kita dakwakan itu kita dulu yang mengamalkan. Kemudian kita berusaha untuk apa? Istilahnya yang menjadi contoh. Sebelum mengajak orang lain, kita dulu yang sudah mengamalkan. Kemudian contoh bilhal dengan praktek. Kemudian juga apa? Dekati mereka. Sering kasih hadiah, sering kirimi paketan. Insya Allah kalau jenengan kasih sering hadiah, paketan, kalau jenengan ngomong insya Allah akan yes terus ya. Meskipun kadang mereka nggak mau, tapi tetap akan mendengarkan apa? Ucapan kita. Apalagi kalau seandainya tiap bulan 1 juta ya. 1 juta ya bulan 1 juta. Waduh, anakku berbakti temen. Nah, insya Allah kalau jenengan ngomong akan didengarkan insya Allah. Ini misalkan sebuah contoh. Maka wallahu a'lam bishawab, janganlah Anda bersedih. La tahzan. Ya, jangan bersedih. Inna Allah ma'ana. Allah bersama kita. Jadi bergembiralah jenengan, seandainya nggak ada yang ikut dengan jenengan pun nggak masalah. Yang penting antum sudah mengajak, antum sudah mendakwakan. Kita hanya bisa berusaha. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi memang di zaman yang seperti ini ya, apalagi fitnah di mana-mana yang kita dilabeli dengan macam-macam, semakin banyak tantangan di hadapan kita. Maka kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang dengan agama yang benar-benar seperti apa? Al-qabid al-zamroh, seperti orang yang memegang api. Panas memang, berat memang, tapi kalau kita lepas itu akan membakar kita. Maka kita berusaha meskipun panas, berat, tetap kita apa? Kita pegang, kita jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk jenengan semuanya, dan mudah-mudahan kita juga seleksi untuk mengaji dan mengkaji ya, dan kita juga seleksi untuk bermajelis ilmu. Maka ini wasiat siapa? Wasiat para ulama kita, bukan wasiat saya, wasiat para ulama kita. Termasuk wasiat Abdullah bin Mas'ud, wasiat siapa tadi? Siapa yang ingat tadi? Muhammad bin Sirin dan yang lain-lainnya. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu kita semakin istiqomah di atas sunnah dan kita meninggal di atas iman Islam dan di atas sunnah. Alaihi salatu wassalam. Allahumma amin. Demikian, monggo ditutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.